Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang mulia dan kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tentu pernah mendengar singkatan PHP, yang artinya pemberi harapan palsu. PHP terjadi karena kasih yang pura-pura atau palsu. Bersandiwara mengasihi orang lain, mengharapkan timbal balik, ataupun dengan niatan tertentu. Sebaliknya, kasih sejati tidak akan membuat seseorang untuk mem-PHP orang lain. Ia akan mengasihi dengan tulus ikhlas. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun, selain hanya ingin melihat orang yang dikasihi mendapat kebahagiaan atau berkembang sesuai yang Tuhan kehendaki. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah solusi kehidupan kita di dunia ini, tetapi firman Allah memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak. Selama kita mau mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan, kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Jika kita menggarisbawahi istilah kasih persaudaraan pada ayat yang telah kita baca tadi, kasih adalah tindakan yang berobjek, dalam hal ini sesama saudara seiman. Tidak ada orang Kristen yang hanya mengasihi diri sendiri. Pertumbuhan iman tidak terjadi dalam isolasi dan berpusat diri sendiri. Itu sebabnya tidak ada ajaran Kristen yang menyarankan orang Kristen untuk menjadi petapa. Pertumbuhan iman hanya terjadi dalam konteks persekutuan dengan sesama orang percaya. Iman dinyatakan dalam bentuk tindakan kasih yang melatih iman kita untuk semakin bertumbuh. Rasul Petrus memberikan penjelasan tentang dasar kasih sejati, yaitu sebagai umat yang kudus, kita taat pada kebenaran. Ketaatan itu diwujudkan dalam bentuk tindakan, mengasihi sesama dengan tulus. Istilah tulus ikhlas dalam bahasa aslinya berarti dengan sungguh-sungguh, sekuat-kuatnya, dan tak tanggung-tanggung. Bayangkan karet gelang yang ditarik sepanjang-panjangnya, tetapi tidak sampai putus. Rasul Petrus mengatakan agar kita berdaya upaya sekuat-kuatnya dalam menyatakan kasih kepada sesama. Dia mendorong mereka untuk menjadi anak-anak yang taat kepada kebenaran firman Tuhan
dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, bukan saja kasih itu keluar dari hati yang murni, tetapi pengorbanannya juga harus nyata, bahkan benar-benar berkorban. Kasih yang dimaksud oleh Petrus bukanlah kasih berbau romansa yang berasal dari emosi. Petrus memanggil mereka untuk mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita dengan kasih pengorbanan yang hanya bersumber dari hati yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia lewat iman di dalam Kristus. Dalam bahasa Yunani, kasih persaudaraan disebut dengan Philadelphia yang berasal dari dua suku kata, yakni Phileo atau Philia yang artinya kasih atau mengasihi, dan Adelphos yang artinya brother atau saudara. Mengapa tuntunan ini diberikan kepada jemaat Kristen yang sedang menderita? Karena mereka adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Mereka telah menerima kebenaran di dalam Kristus bahwa Allah mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka. Allah menerima mereka dan menjadikan mereka anak-anaknya. Maka kasih Kristus yang sudah mereka nikmati mesti menggerakkan mereka untuk menerima orang lain dan mengasihinya. Kebenaran firman Allah mengajari tentang kasih Allah dan menuntut mereka untuk menghidupinya melalui laku hidup yang mau menerima dan mengasihi orang lain. Kebenaran firman itu diajarkan langsung oleh Yesus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 yang mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Oleh karena itu, seorang Kristen tidak bisa mengasihi dengan setengah hati, apalagi PHP orang lain. Tidak ada ruang bagi orang Kristen mengasihi seadanya, semau-maunya, serelanya. Mungkin ia berkata, "Ia bukan siapa-siapa saya. Mengapa saya harus capek-capek mengasihinya?" Sebaliknya, seorang murid Kristus harus mengasihi dari dasar hati yang tulus dan disertai pengorbanan yang nyata. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberi teladan dengan kasih yang total sampai mengorbankan nyawanya? Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah yang hidup itu. Maka dari itu, sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan dan pergumulan kita harus mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup. Karena firman Allah yang hidup bukan hanya sekedar memberikan sebuah solusi kehidupan kita di dunia yang sementara, tetapi firman Allah memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak. Oleh karena pengharapan ini, Kristus yang telah disalibkan memberikan pengampunan yang besar kepada manusia yang percaya kepadanya. Maka pada saat itulah kita menemukan orang-orang yang rela mati untuk memberitakan Injil, mengasihi dengan hati yang tulus. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kita telah melihat bukti kasih-Nya lewat kisah kasih yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, sehingga kita pun harus terus bergerak dalam kasih yang didorong oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus yang setia kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kita telah belajar bahwa kasih sejati bukanlah kasih yang pura-pura atau penuh kepentingan diri, tetapi kasih yang tulus ikhlas dan penuh pengorbanan. Sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi dengan segenap hati, bukan setengah-setengah atau seadanya. Kasih yang sejati tidak menuntut balasan, tidak bersifat manipulatif, dan tidak bersandiwara. Kita mengasihi karena kita telah lebih dulu dikasihi oleh Kristus
yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Oleh karena itu, kasih kita kepada sesama haruslah mencerminkan kasih Kristus, kasih yang rela berkorban dan tidak mencari keuntungan pribadi. Sebagai orang percaya, kita juga harus mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup. Firman Tuhan bukan hanya memberikan solusi bagi kehidupan di dunia ini, tetapi juga menjadi jaminan bagi kehidupan kekal kita. Karena itu, marilah kita terus hidup dalam kasih yang sejati, mengasihi dengan tulus seperti yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Kiranya hidup kita menjadi bukti nyata dari kasih Yesus, sehingga dunia dapat melihat bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang kasih yang sejati. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang tidak bersyarat, sehingga kami pun dapat belajar untuk mengasihi sesama dengan tulus dan tanpa pamrih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan, sebab Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami hari ini ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya kepadamu sepenuhnya. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.